Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Novita dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Sabtu 31 Januari 2026. Sebelum memulai renungan kita hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan yang sungguh baik, terima kasih atas datangnya hari baru, harapan baru. Ampuni kami jika hari datang, namun masih banyak kesempatan nafas yang kami sia-siakan. Jika sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan menguatkan, menyucikan hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami renungkan tidak hanya sepintas lalu dalam pendengaran kami, namun Kau mampukan kami untuk mengerti, memahami dan melaksanakan dalam keseharian kami. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan pagi ini adalah tumbuh dan dewasa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagian dari kita adalah saksi dari perubahan zaman. Kemajuan alat telekomunikasi, alat transportasi, produk kebutuhan rumah tangga dan banyak lainnya, dan barangkali akan muncul berbagai macam kemajuan teknologi dalam beberapa waktu dekat ini. Kita bisa menikmati perkembangan dunia. Namun apakah dunia juga melihat perkembangan iman kita yang tumbuh menjadi iman yang semakin dewasa? Tua itu pasti, dewasa belum tentu. Mungkin kita pernah mendengar istilah tersebut. Istilah untuk menggambarkan banyaknya orang yang hanya menjadi tua, tapi tidak berbuah dalam kedewasaan apalagi mampu menghasilkan buah-buah roh. Sebagai umat Allah, kita wajib mempertanyakan pada diri kita, apakah iman kita telah bertumbuh dan dewasa sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita tetap begini-begini saja, jatuh dalam dosa bahkan dosa yang sama, masih mengejar nafsu dunia, diperbudak kedagingan, atau kita telah dewasa dalam iman dengan hidup saleh, rendah hati, tahan uji dan taat setia, serta makin berdampak positif bagi orang-orang sekitar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana itu dewasa dalam iman? Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26 menyimpulkan bahwa iman yang benar akan membawa perubahan dalam hidup kita dan menghasilkan perbuatan baik. Bukan perbuatan itu yang menyelamatkan kita, tetapi iman yang menyelamatkan kita menghasilkan perbuatan baik. Pertumbuhan iman rohani menjadi dewasa bisa dilihat dengan berbagai macam hal. Yang pertama, kita semakin mengenal Kristus dan menghidupi firman-Nya. Mengenal Kristus artinya kita paham betul apa maunya Tuhan bagi hidup kita. Taat kepada Tuhan dan tidak memburu kesenangan diri sendiri. Dalam iman yang dewasa, kita akan selalu fokus kepada Allah, termasuk ketika menghadapi masalah, cobaan, bahkan godaan duniawi. Kita akan dengan sendirinya dipimpin Roh Kudus untuk berani tegas berkata tidak atas hal buruk yang justru akan mencoreng pengorbanan Kristus. Pilihan hidup kita hanya untuk menjaga hidup yang kudus. Selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan, memilih kata-kata, dan mampu bertobat dengan segala kerendahan hati, mengakui kesalahan, dan berbalik menuju jalan Kristus. Karena kita tahu betul, nama Kristus dipertaruhkan dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjaga iman dalam 24 jam sehari itu tidak mudah. Tapi bukan mustahil dilakukan. Asal kita bertekad memfokuskan segala hal dalam hidup kita hanya kepada Kristus, kita akan dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani aktivitas. Ada banyak hal yang jika dengan konsisten kita lakukan, kita akan terlatih dan terbiasa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan lebih rajin dan rutin membaca Alkitab, mendengar khotbah yang benar dan baik akan mendorong kita untuk meninggalkan kebiasaan lama, berjalan dalam kebajikan dan kedewasaan iman kita.
Seperti dalam Efesus 4 ayat 22 hingga 24 yang berbunyi, "Mengenai cara hidupmu yang dahulu, kamu telah diajarkan untuk menanggalkan diri lamamu yang dirusak oleh keinginan-keinginan yang menipu, untuk diperbaharui dalam sikap pikiranmu, dan untuk mengenakan diri baru yang diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah dalam kebenaran dan kekudusan sejati." Bukankah untuk dapat berlari, seorang anak harus belajar merangkak, berdiri dan berjalan? Mungkin kita akan jatuh, tapi kita akan segera bangkit dan mengambil pelajaran untuk tidak terjatuh di lubang yang sama. Agar bertumbuh dalam iman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita harus disiplin. Contohnya disiplin untuk berdoa secara rutin, hingga menimbulkan kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Rajin beribadah, bergabung dalam persekutuan yang menguatkan iman, dan menyediakan waktu khusus untuk membaca firman. Karena kita tahu, dalam satu ibadah pun, kita mendengarkan ibadah yang sama, mendengarkan firman yang sama, namun tiap-tiap orang berbeda dalam menyerapnya, bahkan saat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil, sedikit demi sedikit, serta lakukan dengan setia seperti yang tertuang dalam Ulangan 28 ayat 13 yang berbunyi, "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia." Renungkan, sadari, dan akui segala pelanggaran kita. Bebaskan diri kita dari belenggu dosa. Mulai dengan pertobatan yang benar. Pertobatan yang sesungguhnya adalah di mana seseorang dengan penuh kesadaran meninggalkan dosa lama, melepaskan masa lalu, mengakui segala kesalahan dan berbalik arah dengan tanpa ada yang disembunyikan, dan dilepaskan semua beban dosa tanpa syarat, menanggalkan nafsu kedagingan dan duniawi. Senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Dalam setiap pergumulan, kebimbangan, kesesakan, kepahitan, bahkan dalam hidup yang baik-baik saja, kita tetap dan selalu butuh penyertaan Tuhan. Teruslah bertumbuh dalam iman dan jangan pernah merasa telah cukup mengenal Tuhan dan dekat dengan keselamatan. Lupakah kita bahwa Yudas Iskariot adalah satu di antara 12 rasul? Dia tidak kurang dekat dengan Yesus. Apakah Yudas tidak mengenal Yesus? Apakah dia tidak melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus? Namun, apa yang dilakukannya? Dia yang sudah begitu dekat dengan Yesus, tapi dia sendirilah yang menyia-nyiakan kesempatan penuh anugerah agar berada di kerajaan surga. Ketahuilah saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa kedekatan tidak menjamin kedewasaan iman. Jadi saudara, kapan kita akan bertumbuh dalam iman? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah andalan kami. Izinkan kami selalu menggenggam tangan-Mu, agar ketika kami jatuh, kami punya kekuatan untuk bangkit. Ketika ego dan keinginan pribadi kami yang berbicara, kami sadar bahwa tujuan kami adalah menyenangkan hati-Mu, bukan memburu kesenangan pribadi. Kami ingin selalu disegarkan oleh firman-firman-Mu. Ampuni kami ya Allah. Terimalah pertobatan kami, karena kami ingin melangkah dengan ringan, tanpa ada lagi hati yang kami sakiti, dan kami tidak ingin dihantui oleh masa lalu kami. Kami ingin bertumbuh dan dewasa, agar segala masa dalam hidup kami tidak ada lagi yang sia-sia, patah tak berbuah, dan membusuk. Berkati kami ya Tuhan, kuatkan dan lindungilah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara, setiap kemajuan membutuhkan sebuah langkah ke depan.
terus maju selangkah demi selangkah. Abraham Lincoln pernah berkata, "Aku memang pejalan kaki yang lambat, tapi aku tidak pernah mundur." Selamat beraktivitas, tetap tersenyum dan berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati.